Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, eh, hari ini kita akan membahas tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Nanti kalau bisa sampai pembelajaran 4 ya syukur. Oke, langsung saja. Buka LKS-nya halaman 51. Ada bacaan aturan naik sepeda. Yang suka bersepeda nih, diperhatikan ya. Budi anak yang baik, ia selalu patuh dengan perintah orang tuanya. Sabtu sore, ibu meminta Budi untuk membelikan jagung bakar. Ibu berpesan agar Budi membeli jagung bakar milik Pak Muhammad Saleh, tapi ditulisnya Pak M. Saleh. Pak M. Saleh adalah tetangga Budi. Ia berjualan jagung bakar di taman kompleks. Budi mengajak Tigor untuk menemaninya membeli jagung bakar. Mereka menuju taman kompleks menggunakan sepeda masing-masing. Budi dan Tigor mematuhi aturan bersepeda. Mereka memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Mereka memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar. Mereka berjalan di sisi kiri dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Mereka tidak bercanda di jalan. Budi dan Tigor menyadari arti pentingnya keselamatan. Nah, kalau yang di bacaan ini tadi disebutkan ada beberapa. Yang pertama, memakai alas kaki. Pedal itu yang kamu kayuh ini loh nak, yang kamu pancal itu ya, itu namanya pedal. Jangan lupa memakai alas kaki karena takutnya nanti ada lecet kalau misalnya kamu berkendara dalam keadaan jauh. Kemudian kalau pedalnya itu ada yang terasa kurang nyaman, nanti bisa melukai kaki. Oke, yang pertama memakai alas kaki. Yang kedua, memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar. Maksudnya itu kalau misalnya ramai atau misalnya mau menyeberang, jangan lupa melihat kanan kiri terlebih dahulu. Kemudian kalau ada pengguna jalan yang pejalan kaki, nah biasanya kamu harus lebih mengalah. Jadi kamu berhenti sejenak. Kalau misalnya ada pejalan kaki, dahulukan pejalan kaki kalau dia mau lewat di depanmu. Kemudian yang ketiga, berjalan di sisi kiri, jangan sampai di sisi kanan loh ya. Kalau di kanan itu biasanya semakin ke kanan itu semakin besar jenis kendaraannya. Jadi sepeda itu yang sebelah kiri, kemudian kalau ada motor ya motor, kemudian sebelahnya lagi baru mobil, biasanya seperti itu. Atau yang sebelah kanan itu digunakan untuk jalur yang kendaraan cepat. Jadi kalau kamu ada di jalur kanan itu sangat berbahaya sekali karena sepeda kan kendaraannya yang paling lama daripada kendaraan bermotor yang lain. Kemudian yang kelima adalah memperhatikan rambu lalu lintas. Itu sangat penting sekali. Kalau lampunya merah artinya apa? Kemarin sudah loh ya. Artinya berhenti. Kalau kuning artinya hati-hati atau bersiap-siap. Kalau hijau, terjatuh. Maaf nak. Kalau hijau artinya jalan terus. Jangan sampai kamu ketika hijau kamu berhenti ketika pas di tengah-tengah posisinya. Itu juga sangat berbahaya. Jadi yang paling aman adalah di sisi kiri dan tidak terlalu kencang. Jangan lupa selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang keenam ada tidak bercanda. Ini sangat rawan sekali. Biasanya kan sambil bercanda, sambil ngobrol sama teman. Nah, tanpa menyadari kendali kamu terhadap sepeda itu bisa saja oleng atau bisa saja gak sengaja gitu karena saking bercandanya kesenggol dengan teman yang lain. Nah, itu juga ini perlu diperhatikan. Kemudian lanjut, ayo belajar. Nah, itu penggunaan huruf kapital lagi. Tapi di situ ada tambahan menggunakan tanda baca. Di situ kamu perhatikan ada 3 kalimat yang disampaikan di bacaan tadi. Yang pertama, ibu meminta Budi untuk membelikan jagung bakar. Ibu karena dia di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kalau ibu di tengah-tengah kapital atau tidak? Ya, tidak kapital ya, karena bukan nama orang. Kalau ada nama orangnya, Ibu Siti misalnya,
Nah, ibunya I besar, Sitinya S besar. Tapi kalau tidak ada nama orangnya, dia berada di tengah-tengah kalimat atau di belakang, tidak menggunakan huruf kapital, ya. Kalau kebetulan kan nomor 1 ada di awal, jadi pakai kapital. Kemudian Budi menggunakan kapital karena dia nama orang, pasti sudah tahu. Nomor 2, Ibu berpesan agar Budi membeli jagung bakar milik Pak M. Saleh. Nah, M-nya itu kan kamu nggak tahu apa. Ya kalau Muhammad, kalau yang lainnya, misalnya Mat atau misalnya apa gitu singkatan namanya Pak Saleh. Nah, Bun Mimin jelaskan satu-satu. Ibu di awal huruf kapital, Budi nama orang huruf kapital, kemudian Pak M Saleh. Nah, kebetulan kata Pak di situ diikuti dengan nama orang, jadi Paknya itu menggunakan huruf P kapital atau P besar. Kemudian M titik Saleh. Nah, M-nya itu disingkat namanya Pak Saleh, jadi diberi tanda titik sebelahnya M. Kemudian Saleh, S-nya tetap menggunakan kapital. Kemudian nomor 3, Pak M Saleh adalah tetangga Budi. Pak M Saleh seperti penulisan di awal tadi ya, dia kebetulan juga di awal dan dia jelas huruf kapital karena belakangnya Pak itu ada nama orangnya. Berarti M-nya huruf kapital karena itu kata yang berbeda, kemudian diberi titik karena singkatan. Lalu S-nya Saleh itu juga menggunakan kapital. Kemudian Budi karena nama orang juga menggunakan kapital. Nah, tanda titik. Di sini tanda titik kalau yang kemarin 2 kali kita penggunaan tanda titik itu, yang pertama untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua, kemarin ingat tidak untuk apa? Untuk memisahkan waktu, untuk memisahkan jam dan menit. Nah, kemudian sekarang ada tambahan ilmu lagi. Yang ketiga, untuk pada akhir singkatan nama orang. Jadi misalnya namanya Bu Ninin ya, Anggraini Hamzah. Nah, Anggraini A-nya besar yang depan, Hamzahnya hanya besar. Tapi ketika disingkat sama Bu Ninin di belakang misalnya, Anggraini Hamzah hanya disingkat, Anggraini A-nya tetap besar yang di depan, hanya besar diberi titik. Nah, itu untuk menyingkat. Kemudian bawahnya ada ayo menulis, itu nanti Bu Nining kirimkan lewat foto ya, karena penjelasannya tadi sudah seperti di Bu Nining jelaskan di ayo belajar yang di sebelumnya, supaya lebih mempersingkat waktu. Oke, kemudian halaman 52, kulit jagung dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Tadi kan Budi disuruh beli jagung bakar. Nah, kulitnya kan biasanya sudah dikupas sama tukang jagung bakarnya. Itu bisa kamu minta, boleh. Orangnya malah senang karena kan kamu memanfaatkan barang yang seharusnya dibuang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, salah satunya digunakan untuk kerajinan kulit jagung. Pastinya membutuhkan kulit jagung yang kering ya, dijemur dulu. Kemudian gunting, kertas karton, lem, pensil, penggaris, penghapus. Kalau kemarin di kelas 1 itu kulit jagung bisa digunakan untuk membuat boneka-boneka pensil yang ada di belakangnya. Nah, kalau yang ini kerajinan kulit jagung kelas 2, ternyata ini kamu pakainya seperti kolase. Kalau kemarin kan kalau di contoh pembelajaran sebelumnya kolasenya kan dari daun kering. Kalau yang ini dari kulit jagung, hampir sama caranya. Jadi ada pola gambar, kemudian kulit jagung itu kamu gunting sesuai bentuk pola, baru ditempelkan di kertas. Jadi nanti hasil karyanya itu terbuatnya dari kulit jagung seperti itu. Kemudian untuk halaman 52 yang ayo berlatih matematika, nanti Bu Nining jelaskan di video berbeda. Kita lanjut halaman 63. Halaman 53. Nah, pembelajaran 4. Halaman 53 ini ada aturan berkendara sepeda motor. Nah, untuk kamu kan masih kecil, belum boleh menggunakan sepeda motor. Bukannya tidak boleh, belum boleh. Nanti kalau sudah
punya SIM, nah itu baru boleh. SIM itu apa? Surat izin mengemudi. Oke, Bu Nini jelaskan aturan-aturannya. Yang pertama adalah mengenakan pakaian yang pas dan baik, bila perlu dilapisi dengan jaket. Nah, kamu pernah tahu kadang kalau ibu-ibu pakai kerudung nggak nyaman, kurang nyaman, itu kan kadang terbang-terbang gitu ya. Nah, terbang-terbang itu nanti fokusnya atau konsentrasinya ibu itu tidak pada kendaraan tapi pada benahi jilbabnya. Kalau misalnya keadaan jalanan rame kan nanti bisa berbahaya. Nah, maksudnya seperti ini, pakaian yang pas dan baik itu yang nyaman, yang sekiranya tidak mengganggu ketika kamu ketika mengendarai sepeda motor, seperti itu. Kemudian nomor 2, mengenakan sepatu dan helm. Ini kalau mesin motor kan menggunakan mesin, berbeda dengan sepeda. Kalau motor menggunakan mesin, nanti lama-lama kalau panas terasanya itu di bawah, di dekat kaki. Nah, jadi menggunakan sepatu itu supaya nanti kakinya tetap nyaman. Kemudian jangan lupa menggunakan helm, itu standar keamanan untuk pengendara sepeda motor. Kemudian nomor 3, pastikan pengait helm sudah terpasang dengan benar. Nah, biasanya tuh kalau di iklan TV sampai bunyi klik gitu. Kalau belum bunyi klik berarti belum terpasang dengan benar. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum berangkat. Yang kelima, menyalakan lampu. Enamnya sama ya, lampu penunjuk arah. Kalau misalnya mau belok kiri ya sein kiri dinyalakan. Kalau bahasa Jawa itu rating ya. Kalau misalnya kalau mau belok lupa tidak menyalakan rating, biasanya kalau ada kendaraan dari belakang tuh kan tidak tahu kalau mau belok lah, takutnya nanti bisa tertabrak gitu. Jadi sebaiknya harus menyalakan lampu sein, lampu sein ya. Kemudian nomor 7, pastikan kaca spion terpasang dengan benar. Nah, ini biasa laki-laki tuh suka diganti yang agak kecil. Nah, seperti itu nanti standar keamanannya berkurang. Ya, kalau jarak pandangnya itu dengan belakang itu baik. Kalau misalnya kurang besar kan nanti jadi tidak terlihat semua kendaraan yang di belakang. Kemudian tertib di jalan, tidak boleh kebut-kebutan, harus patuh rambu lalu lintas. Kemudian selalu di sebelah kiri ya. Kalau kendaraan tuh selalu di sebelah kiri. Maksudnya apa? Kalau kamu sebelah kanan, nanti dari arah berbalik sana, arah berlawanan, nanti ya juga dari kiri, nanti bisa-bisa ini dong berselip ya. Kemudian yang ke-10, mematuhi semua peraturan lalu lintas. Nah, ini selalu kemudian sudah halaman 54 itu juga sudah dijelaskan tadi. Kerajinan dari beras ini juga ini loh, mozaik itu. Kita waktu itu menggunakan biji-bijian. Ini ada menggunakan beras, sama saja. Kemudian matematika nanti boleh dijelaskan di video berbeda. Sampai jumpa.